Selamat siang, kami dari SMA 1 Kampus 2 Medan dari kelas 12 IPA 1. Saat ini kami ingin melakukan tugas praktik agama, yaitu mewawancarai pastor dalam tema panggilan hidup selim. Apa nama kurbannya? Pastor Redemptus, Pak. Redemptus Marga Simamora. Kelas berapa tadi kalian? 12. Oke, terus kita dulu. Iya, Pastor. Jadi kami akan mewawancarai pastor sekarang. Halaman dulu kita pastor. Oke. Jadi langsung. Namamu siapa? Nama saya Yeremia pastor. Tahu? Hana ya, Pastor. Hana Buru apa? Tarigan, Pastor. Rolando, Pastor. Oh? Rolando Marga Rito nggak, Pastor? Ritonga, Joyce Tarigan, Pastor. Joyce Tarigan Krina, Iya, Pastor. anak Kokena. Semua orang Tarigan ya. Iya, iya. Kamu? Saya Citra Sepanya Ginting, Pastor. Oh, Ginting. Oke. Oke. Jadi tentang apa tadi itu ya, kau bilang gitu panggilan lah ya, suruhan. Saya kan cerita aja lah ya. Nanti kalau ada perlu kalian tanya lagi kalian ya kan. Tadi memang kalau lihat pertanyaan yang sebelumnya sudah kita ajukan hampir menyerap semua ya itu ya. Tapi mungkin agak ditekankan tadi tentang seksualitas sedikit ya. Iya, Pastor. Oke. Jadi sebenarnya kalau panggilan ini kita tak kan rahasia lah panggilannya dari Tuhan ya. Saya tamat SD-nya menjadi masuk seminari. Bayangkanlah tamat SD kan mana tahu-tahu itu. Jadi pastor kau katanya kan ikut aja. Hanya mungkin orang tua dulu ingin ya, mungkin anak-anaknya orang tua agak religius lah, suka bergereja. Dan saya lihat dulu pastor-pastor orang Belanda dulu ya datang ke rumah, bisa bermalam di rumah, makan di rumah. Jadi kita tertarik kan di orang Belanda. Senang juga kita melihat ya. Dan memang di rumah kami agak bapak rajin ke gereja ibu juga kan, sampai kakak saya dari satu suster. Nah, jadi sudah ada panggilan itu kan. Waktu masuk ke seminari ini sebenarnya tahu kita mau jadi pastor, tapi namanya masih anak-anak kan, masih abstrak kali lah. Pokoknya masuk aja. Apalagi dari kampung masuk ke Siantar kan udah maju juga itu kan. Pastor berarti seminari yang di Siantar, pastor. Siantar lah ya, di 80 atas kan. Di situ dia. Pastor. Jadi kami di situ masuk SMP dulu kami masuk 85 orang dari seluruh Keuskupan Medan lah ya. Disitulah kalian jadi sekolah pastor katanya. Oke. Sebenarnya sekolah biasa aja, seperti SMP biasanya. Cuma ditambah pelajarannya lebih lama ya, lebih panjang. Karena kami 5 les siang, 2 les sore. Gitu dia. Jadi ada istirahat dulu, makan, istirahat, tidur-tidurlah, baru 2 jam lagi sorenya. Dan yang di seminari ini ada hebatnya ya. Setiap pemainnya kan 5 les kita ya. Sebelum 3 les 1, 2, 3 ada belajar setengah jam pribadi. Kemudian sebelum 2 les yang 45 ini belajar dulu setengah jam pribadi. Baru sore nanti setengah jam baru 2 les lagi. Karena di sana kan agak keras lah disiplinnya ya. Jadi nanti setiap pelajaran pertama, kedua, ketiga akan ditanya terus maju ke depan. Apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Disitulah kita bersiap-siap. Jadi apa pula kertas itu kan ada nama-nama kita diambil. Jadi tidak ditunjuk saja, diambil. Ambil. Maju kau ke depan. Jadi makin deg-degan ya, pastor. Jadi harus belajar. Artinya sebelum pelajaran kedua pun sudah mulai kita pelajari pelajaran kedua itu. Ke 5 menit lagi kan mau keluar sudah kita pelajari, nanti ditanya pula aku, matilah aku. Nah, jadi begitu dia kan, tidak agak lain dia, disiplin lah. Tapi ada juga kan terus kalau kurang banyak kali lah penilaian. Hampir setiap bulan ada keluar. Kalau merah umpamanya bahasa Latin keluar. Kalau mid semester sudah keluar. Sehingga waktu kelas 3 SMP kami tinggal 25 lagi. Jadi sudah 60 keluar. 60 keluar kan. Ada yang nakal, ada yang kurang pandai, begitulah seleksi. Jadi akhirnya menjadi kelas kecil dia kan. Kecil dulu masih waktu kelas 1 masih 1A 1B. Itu tidak lagi. Waktu SMA sudah tinggal 12 kelas mau prater, ya kan? Begitulah.
Jadi di situ dibimbing, ada memang diberikan kepada kita kebebasan dalam arti mulai dibentuk. Kau bisa bebas memilih, diajar-ajari lah ya. Kan kita masih kecil kan. Jadi ada pertemuan sekali sebulan dengan pastor pemimpin rohani namanya. Ditanyai lagi itu masih kecil, gimana kau gini. Situlah aku rasa langkah dibilang makin kita tahu ya. Kau datang ke sini, bebas, belajarlah kau. Kalau mau keluar bisa keluar, tapi kalau mau pastor, tapi kau enggak gitu-gitulah kan. Pas kelas 3 SMP, itulah sejarah panggilan ya. Badan saya kan tiba-tiba banyak tinggi, kan namanya SMP ya. Sehingga pastor itu melihat dan guru-guru pribadi enggak seimbang. Waktu itu pula direktur yang sangat menarik saya orang Belanda ya, orang Belanda pastornya cuti ke Belanda kan setengah tahun. Cuma 2 minggu sebelum kami libur sudah pulang dia kan. Jadi datanglah waktu kelas 3 SMP, dipanggil saya, dikeluarkan. Enggak cocok kau jadi pastor. Kenapa aku pikirkan pribadimu enggak begitu cocok. Wah, udahlah. Jadi biasanya kita menghadap sebelum pulang ke rumah kan, ke libur lah. Besok libur semua, hari ini satu persatu lah pergi ke direktur. Jadi akhirnya waktu itu sebenarnya memang masih sama untuk kita pastorkan, tapi saya belum siap untuk dikeluarkan. Kok keluar? Aku pikir baik-baiknya kami lihat tidak cocok kau, kata saya kan. Jadi disitulah kita sudah dibimbing rohani ya. Setiap siang dulu harus ada bimbingan rohani sama-sama. Di setiap siang itu di kapel kan, sebelum ada lagi 1 kali sebulan, ada lagi pengakuan dosa sekali sebulan. Tak apa dosa kita. Banyak dosa kita, Pak. Jadi tadi kan mungkin terbimbing di situ, pergilah saya ke kapel menghadap Bunda Maria. Berdua saya kan, saya bilang sama Bunda Maria, memang kalau saya harus keluar ya keluarlah. Tapi di sinilah kalau mau kalau Tuhan manggil saya menjadi gembala atau pastor, sekaranglah tunjukkan. Dia bilang sama Bunda Maria. Kuancam juga dia kan. Menantang Bunda Maria. Ya, karena sebenarnya saya tidak, kenapa ya aku pikir, saya tidak siap dan saya baik-baik saja aku pikir ya. Kenapa dikeluarkan? Tapi waktu itu kan direktur yang dari Belanda itu udah datang. Masuklah saya ke kamarnya mau ngambil apalah rapor dan semua kan mau dikeluarkan gitu lah ya. Datang dia, saya melihat memang waktu itu dia belum pulang kan, dalam rapat guru-guru dan pastor kau sudah dikeluarkan. Iya aku bilang. Tapi saya mengenal pribadimu, coba dulu 1 tahun lagi. Saya kira itulah jawaban Bunda Maria. Kalau sekarang renung-renungkan itu mungkin jawabannya. Coba 1 tahun lagi. Sudah dikeluarkan. Karena dia mempunyai HP itu ya direktur ini. Dari situlah aku, wah ini makin kita rasakan, jangan-jangan memang saya dipanggil jadi imam ini. Kok bisa lagi ditunjukkannya begitu sudah dikeluarkan kan. Dari situlah mulai panggilan itu kan, masuklah SMA. Masuk SMA, waktu itu saya pandai main bola kaki, main volley. Bukan futsal, bola kaki yang juga situnya. Iya. Belum ada pusat-pusat itu kan. Bola yang besar itu kan. Dan juga pandai berenang karena saya lahir di pinggir Danau Toba kan. Atlet ya. Jadi kalau renang 100 meter gaya bebas aku dulu juara Siantar. Iya. Karena memang sudah dari kecil ya. Iya. Lantas di seminar ini dilatih gayanya. Dulu hanya gini-gini kita kan, tapi udah terabung gitu. Orang masih belajar terabung, aku udah berenang. Juara waktu itu dapat medali kan. Jadi dalam arti yang kalian bilang itu kan mulailah fall in love. Karena kita bintang main bola, main volley, terus keluar. Karena anak SMA kan banyak, anak SMP kan, mulailah ada Lirik-lirik. mereka mulai melirik. Ada juga harapan ini pikirnya kan. Kita mula-mula agak polos, tapi sesudah kita rasakan, juga jatuh cinta kan begitu ya. Jadi waktu itu sempat aku jatuh cinta sama anak SMA Negeri 1 karena sering diikut-ikutinya ke main volley kan. Jadi tapi tak sulit bertemu, belum ada HP kan. Gua waktu itu pura-pura hari Minggu kan bisa bebas ya, pergilah ke taman bunga. Di sana duduk kan. Itulah cinta itu kan, tapi kemudian malah apa lepas lah itu ya, gelombang-gelombang cinta kan kadang-kadang begitu. Apalagi waktu itu kami udah pindah ke Medan tahun 67. Jadi di Medan ini pun banyak tantangan kan kalau libur ya, banyak orang-orang juga kan.
Jadi kurang lebih adalah fall in love tapi putus, tidak sampai mendalam sebenarnya, hanya kenal-kenal gitu, setelah menyurat sedikit kan, ada berfoto. Oh, Foto rangkul pastor. di depan orangnya. Itu pun harus kita sewa tukang foto kan, yang di taman-taman itu kan, foto-foto dulu kan. Hal begitulah. Jadi pas kami kan 7 tahun di seminari, 3 tahun di SMP, 4 tahun di SMA, lebih dia kan. Sesudah itu diputuskanlah sekarang kami kan masih SMA ya. Sekarang kamu harus memutuskan apakah kamu mau menjadi frater pakai jubah itu. Oh, diseleksi dari situ kan. Jadi kami akhirnya kurang lagi di situ. Jadi hanya 8 orang. Ada 4 orang tak mau jadi frater. Lebih enak di luar katanya kan. Jadi masuklah ke Parapat itu. Di Parapat kami menjadi namanya sebelum pastor itu, sebelum masuk biar itu novisiat. Novis masih baru, mencoba gitu kan, orang-orang baru. Jadi tanggal 13 Januari tahun 73, disitulah kami pakai juga. Sudah retret 1 minggu kan. Anak SMA masih gondrong rambutku. Waktu itu kan ada musim gondrong. Namanya gondrong Jesus. Jadi hampir semua kami kontrolkan. Jadi di sanalah mulai kita tahu, ya sudah pakai juga. 1 jam pagi-pagi merenung, 1 jam sore-sore merenung. Ada ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam 5 kali kan, seperti sebenarnya dari kitanya ditiru agama lain itu kan 5 jam 1 hari. Kitanya orang Kristen yang mempunyai itu, tapi mereka teruskan kan. Jadi disitulah mulai kita, ini rupanya ciri pastor ya, sudah mendalam. Karena meditasi itu kan membuat kita diberikan bahan renungkan hidupmu. Kalau kau jadi pastor begini bagaimana, bergumullah kita kan. Disitulah semua mengurus. Tertika batin namanya kan, tertikan batin. Sekali sebulan dina menghadap pastor bagaimana, kasih tulisan perkembangan spiritualitasmu, di samping belajar yang lain lagi kan. Dilihat ada kawan yang akhirnya keluar sesudah 8 bulan, 1 tahun sebenarnya kan, merenung-renung, datang dia besok nggak bisa kubah, kalian lah teruskan, kalian, aku keluarlah dia. Kemudian sesudah 1 tahun disuruhlah berkaul. Ada 3 kaul kan, kaul kalian untuk hidup membiara itu, dan ciri pastor ada 3 kaul. Hidup tak menikah, ketaatan kepada pimpinan, kepada gereja, kepada ajaran gereja, dan juga hidup dalam kemiskinan, tidak memiliki apapun. Jadi rumah ini bukan rumah kami nih. Jadi kami tidak memiliki apapun sebenarnya kan, tak ada yang bisa diwariskan. Tapi kami bisa hidup seperti ini, kalau kasih makan kasihlah kan. Jadi tak ada jam ini pun jam ini, kalau mau diambil ambil aja. Jadi tidak ada kami sendiri. Itulah ketiga kaul ini. Jadi sesudah kami 1 tahun itu diseleksi, ada yang keluar 4 orang. Waktu itu kami kumpul dari Kalimantan sebagian, dari Sibulga sebagian, dari Nias sebagian, 18 kami. Waktu mau berkaul tinggal 12. Sudah berjubah di 1 tahun ya. Jadi disitulah akhirnya kami disuruh berkaul, taat, hidup tak menikah, dan juga kemiskinan selama 1 tahun. Sudah 1 tahun keluar kok nggak apa-apa. Kalau itu dilatih lah itu. Kalau bilang seumur hidup masih anak-anak kan, baru 20 waktu itu kan. Kita cobalah, dilihatlah itu ketaatan itu, dilihatlah kesederhanaan kita pakai ya. Hiduplah tak menikah sebenarnya mudah karena dikungkungnya di biara kan. Bolehlah dilihat di situ, dan sambil belajar teologi, kitab suci, filsafat dan seterusnya kan. Sesudah 1 tahun tadi 1 tahun lebih, 1 tahun berkaul, disuruh lagi berkaul kalau mau untuk 2 tahun. Begitu dia untuk melatih kan. Tadi 1 tahun tamat kau bisa, untuk 2 tahun apakah kau bisa? Itulah di langkah-langkah. Tapi disitulah mulai belajar teologi. Semua makin mendalam lah tentang kepastoran ini kan. Jadi makin dekat kita makin terasa, dan mulai kita bertugas ke gereja-gereja dengan pastor-pastor pakai juga. Kadang kita mungkin nyanyi, kadang bikin doa, berkhotbah sikit-sikit, mulai kan masyarakat. Sesudah itu tamatlah kita sarjana muda lah istilahnya itu kan, sesudah 3 tahun
Gembeleng lagi dikirim ke kampung. Tidak dididik di paroki-paroki selama setengah tahun. Kalau sekarang 1 tahun itu. Saya waktu itu dikirim ke Pakat Perlilitan. Belum ada jalan kaki. Sampai dusang jalan kaki udah 8 jam gitu kan. Belum ada listrik, belum ada apa situ lah. Jadi situlah mulai kita bermasyarakat. Bertemu dengan muda-mudi, anak-anak, anak sekolah, kita mengajar dengan orang tua, bagaimana. Mulailah kita di situ dibina dan dilihat bagaimana orang ini. Kalau sudah mulai kita kan bergaul dengan anak SMP, SMA dan muda-mudi, kan di situ mulai kita makin dekat dengan mereka ya. Selama setengah tahun pula, di samping harus berjuang ke sana kemari kan. Mulailah di situ mereka lihat dan kita pun makin matang lah kita karena jatuh bangun ya. Kadang kita dimarahi, kadang jalan kaki 2 hari. Kadang saya pikir ngapain aku begini. Sialnya kawan-kawan kita yang keluar itu udah sukses. Jadi kayak nyesal gitu ya Ustaz? Menyesal tidak, tapi enak juga. Iya. Karena mereka kan otak kita gitu, itu keusu mereka ke UI dan ke apa kan. Udah mereka masuk, asal testing masuk. Dan sudah ada satu kawan saya itu di keuangan kerja. Datang pula dia naik kereta itu ke tempat kami. Banyak kalau keluar. Ada juga keluar kan. Tapi mereka dorong teruskanlah kalian yang terpempat. Kalau kami udahlah. Tapi mau tidak mau kan pikiran kita juga. Ngapain aku di sini sudah di hutan-hutan lagi kan. Ngapain aku di hutan-hutan ini. Tapi kita lihat juga pastor itu orang Belanda. Sedangkan orang Belanda pun datang ke sini. Kami ini apanya? Biasanya di hutan kayak gitu ya. Jadi mulailah rupanya mungkin Tuhan itu bekerja ya. Makin inilah kau lihat. Makin matang lah di situ kan. Pulang belajar lagi 4 tahun lagi, tapi sesudah 2 tahun sesudah itu kau kekal. Sekarang tak bisa lagi diatrek. Dulu kan 1 tahun, 2 tahun, sekarang kekal. Kalau kau mau berjanji sekarang abadi, tak bisa lagi kau menarik-narik. Situlah kita krisis. Aduh. Ini penentuan apa lagi kan penentuan terakhir seperti kalian lah mau menikah. Inikah? Kalau ini kupilih seumur hidup. Tak bisa lagi cerai kan gitu ya. Walaupun ada juga yang cerai, tapi pun ada juga keluar kan. Jadi seumur hidup. Ada pula kawan saya ragu, satu kelas. Di diskusi ngapain kita pastor? Udah kau lihat ini. Ada pula pastor yang tua kami lihat kan, nggak ada yang menjaga, nggak ada anaknya nggak di sini. Begitu kita nanti katanya kan. Kalau itu, aku pun berpikir itu juga agak krisis lah waktu itu kan ini kalau kekal, ya. Kalau betul kita berpikir merenung-renung. Dan diberikan waktu hanya 2 minggu ambil keputusan. Kawan-kawan kami jago juga cepat mengambil keputusan. Kami dulu tinggal 3 hari lagi belum ada keputusan, masih ragu. Pas waktu habis diskusi kami dari ada kebun-kebun di situ, naiklah ke atas kan di lantai 2 kamar kan. Ada pastor itu uskup Sinaga dulu yang sudah meninggal kan. Dia dosen kami. Bilangnya aku, ngapain kau bilang bahwa kau kekal katanya. Di situ aku tersendak dia, jangan ini Tuhan yang mengatakan ini. Langsung aku mendaftar kau kekal lah. Jadi kau kekal lah di situ kan. Sudah kau kekal, oke, peganglah ini. Memang selalu kita kata Tuhan yang menolong ya. Tuhan yang menolong. Sesudah 2 tahun kemudian tahbisan menjadi imam. Jadi kau kekal itu tidak semua imam ada kau kekalnya kan. Seperti yang di Jalan Pemuda itu Projo, enggak biarawannya ada kol kekal, seperti suster kol kekal. Jadi sesudah para suster ini tak jadi imam kan, berulang pun tak jadi imam, hanya kami kan jadi imam lah. Ditahbiskan aku di Jalan Pemuda tanggal 17 Juli tahun 80. Jadi lain lagi, sudah itu siaplah kuliah semua, sekarang kau harus mandiri. Sudah pastor kau. Saya waktu itu baru pastor 26 tahun umurnya. Langsung aku ditempatkan di 3 Binangan Tanah Karo 2 tahun, karena itu dulu aku Cakung Karo. Di Tanah Karo aku 2 tahun kan. Dan bayangkan tahun 80 masih apa ya, belum seperti sekarang kan. Belum ada pastoran. Di sekolah, gue bikinlah kamarku di sekolah itu, bikin triplex. Dan tak ada tukang masak sendiri kan. Ada kawanku sebenarnya, jadi 2 orang lah kami, tapi sering dia keluar
Sendiri aku di situ kan, jauh dari kampung, jauh dari di tengah-tengah ini dia kan. Di situ pula menjadi krisis. Kan kita butuh berbicara-bicara ya. Dan tugas di Tanah Karo kan selalu malam, karena mereka kerjakan jadi malam nanti perpelungan. Jadi malam mulailah jam 9 itu. Mana lah ini kan. Baru kembali jam 2 pagi gitu kan, naik kereta jam gitu kan. Tapi selalu ada yang temannya, ramai anak muda kan. Di situ juga kita pulang ke pastoran, hanya anjing yang menerima, tak ada sapaan. Krisis lagi kan, krisis lagi. Sunyi kali lah dunia ini. Kita bangun tak ada sarapan, sendiri. Kalau kita baru tidur jam 2. Jadi senang kali aku pergi ke kampung supaya makan. Kalau kampung kan enak, makan ayam, makan apa. Jadi krisis kedua lah itu, atau krisis pertama sesudah imam. Waktu itu akhirnya dievaluasi, sekarang tak boleh dibiarkan pastor muda sendiri. Tapi itu masih sedikit pastor kan. Memang itu kalau kerja rajin aku banyak kali kutubatkan orang. Waktu itu kan mau diislamkan Karo ya. Ada waktu itu politik. Jadi mereka diutus IAIN, diutus ke Tanah Karo. Jadi waktu itu Bupati Serukun Sembiring memanggil kami, pastor pendeta. Pastor, jangan lama-lama dididik, baptis saja. Karena ada gerakan mengislamkan Tanah Karo katanya kan. Oh jalan aku setiap hari. Kalau itu aku lah jagonya kan masih muda kan. Bonceng. Temui di satu kampung sana. Aku kan 3 bidang ya. Pergi ke, tak tahu kalian itu ke Kedupen, ke jauh-jauh lah. Kadang jalan kakinya kan. Kita tanya, ada di sini bekas sekolah Katolik, sudah sekolah dulu di Kabanjai kan, SMP mungkin, tambah sudah bapak-bapak, ada katanya kan. Kita bicara-bicara, satu jadi, kan orang itu pun seperti dipaksa jadi beragama kan, belum agama pembenaran. Akhirnya satu kampung itu jadi Katolik. Kita kunjungi. Besoknya pergilah ke kampung lain. Sudah banyak mendaftar. Ada di sini tamatan SMP Katolik, ada beberapa ini. Ada juga yang sudah Katolik kan. Jadi kemudian banyak, hampir ribuan waktu itu. Oh iya Pak. Waktu pastor menjalankan tugas itu, warga di situ menerima dengan baik gitu. Sangat. Orang kita kan sangat menerima. Apalagi kalau pastor ya. Iya. Pastor sangat diterima. Tak ada yang apapun nanti. Apalagi saya suka main poli kan. Saya pemain dari 3 bidang ke Betung mau tak belum ada kamar mandi kami kan. Di sungainya mandi. Main kereta aku, ada main poli anak muda di situ. So, aku main lah, aku jago pula kan, tahu mereka pastor, senang mereka. Nanti jadi Katolik gitu kan. Karena main poli kan. Jadi kalau sudah lewat aku pastor, main di kampung lah kan. Mandi nanti sama-sama. Aku bawa sabun Lux 1 sudah habis itu sampai kepada tinggal segini karena semua memakai. Bisu aja pakai air. Karena di sungai kan. Jadi sangat diterima. Itu yang membuat kita senang. Tak ada yang menolak, entah agama apapun itu kan. Mereka, kok jadi pastor ini mungkin tuh pikirnya ya. Waktu itu sudah ada SMP di 3 bidang itu. Jadi saya mengajar pagi, sore ke kampung. Jadi disitulah mulai makin matang lah kita kan. Sesudah dia 2 tahun di sana, dipindahkanlah ke Pakta Perlitan 5 tahun. Belum ada listrik, memang ngeri-ngeri sedap lah kan. jadi makin dibentengi lah kita, makin matang dalam arti, inilah panggilan. Tapi waktu 5 tahun di Pakta, mulailah aku berpikir, bosan juga. Gitu-gitu aja pergi kampung pulang, kampung. Tak ada tambah ilmu, yang kita ajari pun orang kampungnya kan. Ada pula dari kampung itu pastor, dia di bawah kelasku, studi dia ke Roma. Ada yang studi ke Amerika. Aku tidak studi. Di kampung terus. Pulanglah dia kan. Dipuji-puji aku. Dalam hatiku di bawah kelas, kurang ajar orang sudah pergi ke Eropa, aku masih di kampungnya ini. Gitu kan. Aku laporkanlah kepada Tuhan. Aku tuh kan. Waktu itu memang saya suka musik ya mungkin. Ya. Sudah banyak kaset gitu kan. Jadi di situ krisis kedua lagi. Apakah begini terus untuk seumur hidup? Cepat kali aku tua. Tolonglah Tuhan. Datanglah pimpinan, biasa kan pimpinan sekali 3 tahun datang secara pribadi bicara dengan kita, semua dikunjungi. Pimpinan waktu itu orang Jerman. Jadi saya bicara dengan dia di kamar. Saya sebenarnya ingin kuliah, aku bilang kan. Kuliah apa? Musik. Memanglah.
Oh, udah banyak kasih buku. Kuliah lah, di mana kau pilih? Australia, Amerika, Eropa. Wah, Bahagia. kembali lagi dipulihkan sesudah 5 tahun. Pulih. Akhirnya saya pilih di Eropa. Kalau Australia kan satu negaranya kan, Iya. kecil kali. Amerika pun satu Amerika Serikat. Ini Eropa, Prancis, Spanyol, semua dari situ. Langsung aku pilih Roma kuliah musik. Wah, mulailah aku semangat kan. Di tahun 88 kuliah lah aku di Roma selama 4 tahun. Tapi sialnya atau untungnya lah itu di sana kan gak bebas. Saya bukan belajar teologi dan kitab suci. Kalau teologi kan pastor-pastor semua kan. Ini kalian lah kawanku. Mahasiswa musik. Belajar musik kan. Banyak pula yang cantik. Dari seluruh dunia. Ada orang Korea, ada orang Jepang. Indonesianya saya. Itu pun pastor kan. Tahu mereka pastor sebenarnya sekolah Katolik ya kan. Tapi kan kami sering konser kemana-mana. Malam-malam pergi, kemana pergi kan. Kan lama-lama juga ada fall in love itu kan. Orang kita lihat dan pula suka si Francisca. Sudah krisis ketiga lagi kan. Tapi sudah lipat kita menjaga. Sudah lipat kita menjaga kan. Disitulah mulai saya mematangkan panggilan itu. Karena kan sebenarnya terserah kepada saya. Tak ada yang mengawasi siapapun. Suka jam berapa pulang, jam berapa pergi, kemana pergi. Ada pula duit dikasih. Tapi disitulah kalau tak matang mati kan gitu kan. Kalau matang berhasil. Disitulah mulai akhirnya saya pegangan kan. Apalagi sudah semua kita lihat ya. Semua negara hampir kunjungkan. Di Jerman 1 bulan, di Munchen, di Vienna, di Wien 1 bulan, di Inggris. Terus setiap tahun satu bulan kan. Bukan makin membuat kita sombong, malahan makin melihat hebat juga Tuhan ini pasti ada rencananya ini. Mengapa sampai bisa aku begini kan? Situlah akhirnya krisis yang seperti itu ada lagi. Kalau ada percobaan adalah gitu kan. Malahan sebenarnya kadang-kadang kami ini kan antar kaminya bisa berselisih kan. Seperti di sini kami ada 12 orang. Kan sudah jago-jago semua kan. Nah, tempatnya persoalan kamar makan seperti tadi lo mau makan aku tak lagi kan. Mungkin ada yang mengambil kan datang aku adalah sayap ayam itu kecil itu lo makan tadi kan. Padahal sudah sebesar ini kita kan. Kalau masih anak sekolah gak apa-apa. Kadang-kadang di situlah. Dan memang selalu harus teratur berdua kan ini kapel kan. Bisa tiap hari berdua kali itu. Jadi akhirnya krisis-krisis seperti yang kalian tadi itu mulai hilang. Tentang persoalan seks sebenarnya memang manusiawi itu ya. Tak mungkin apalagi memang kalau sudah makin tua makin kurang kan. Seperti kalian bagaimanapun ada keinginan itu. Dan kadang-kadang kita jatuh tapi ya harus kita bertobat kan. Harus kita bertobat itu bagaimanapun. Kalau tidak dengan Tuhan kalahnya kita kan. Apalagi waktu saya baru kembali dari Roma ganteng kali aku banyak itu. Sampai banyak kan aku mengajar lagi di Nomensen, aku mengajar di Unika, aku mengajar di Stikes. Nampak kali jadi muda-mudi lagi kan. Betul mereka mau merebut kitanya, taunya kita kan cantik pula dia kan. Tapi untunglah sudah matang dari Roma. Itu sampai umat mengatakan tahannya pastor ini 2 tahun lagi di sini. Jangan terlalu dekat pastor dengan muda-mudi. Padahal muda-mudi pun harus kita dekati kan. Jadi banyak meragukan. Tapi tak tahu dia sudah matang kita dari Eropa sana kan. Eropa lebih brutal lagi kan. Sudah sendiri. Seperti di Inggris waktu itu. 1 bulan kursus bahasa Inggris sebelum saya mulai kerja di paroki. Kami kursus di tempat umum ya. Ada orang Italia. Dia sama sekali tak tahu bahasa Inggris sehingga aku membimbing dia dari Italia. Cantik pula kan. Teruslah kami selama 1 bulan itu sama-sama. Sudah mulai kuliah mau akhirnya sampai sore malam dia pulang ke tempatnya, nangis dia ketika mau berpisah, dipeluknya kok bisa-bisa. Mau dibilangnya jatuh cinta, aku tahan, tak tahu dia masalah aku, tak tahu. Kan di tempat umumnya kami kuliah kan. Tapi sampai di Italia terus aku dihubungi. Sampai sekarang Pastor? Sekarang tidak lagi. Waktu kan masih kuliah waktu itu 3 tahun lagi di Italia kan. Tahun pertamanya itu si Marina namanya kan. Jadi kan bertelepon waktu itu
Tapi krisisnya di situlah. Ya, kalau yang sekarang di sini nggak ada apa-apanya lah gitu kan. Begitulah perjuangan panggilan itu kan. Begitulah perjuangan panggilan itu. Tapi akhirnya sesudah perjalanan itu seperti umur sekarang kan, saya mulai merenung, memang bukan aku yang memilih, Tuhan yang memilih. Buruk kalinya kita, busuk kalinya kita kan, jahat kalinya kita kok dipilihnya. Jadi itulah akhirnya suatu kesimpulan saya bilang. Waktu itu motto hidup saya sebenarnya kan, dari Mazmur itu, Tuhan sangat baik bagiku, aku mau bernyanyi bagi Tuhan karena Tuhan sangat baik bagiku. Karena itu aku selalu menyanyikan dengan Magnificat dan seterusnya. Oke, saya kira itulah kisah panggilan kami, adik-adik sekalian. Masih mau saya bertanya, silakan aja. Terus aku paksa kali tanya. Udah pastor ceritain semua. Jadi biar mempersingkat waktu pastor, apalah saran pastor sama orang-orang yang kan ada kawan saya pastor yang di itu juga yang di seminari. Nah, dia pengen jadi pastor, apalah saran pastor sama dia atau saran sama semua orang yang pengen jadi pastor lah. Begini kan, saya tak pernah menyarankan jadi pastor, jarang. Tapi saya tunjukkan teladan kan. Sehingga kalau dari Magnificat itu selalu ada yang masuk seminari. Kan penuh suara Magnificat saya gini ya. Tahun ini ada yang satu tamat SMP jadi ke Mertujudan, seminari Mertujudan. Ada sebenarnya mengapa tidak saya katakan begitu? Karena ini pilihan ya. Seperti kalian umpamanya kan tidak harus kuanjurkan menjadi pastor, tapi mana tahu namanya hidup ya, belum tahu kita. Banyak itu ada temanku yang muslim menjadi pastor. Ada. Dulu dia selalu melempar gereja karena diajari katanya harus melempar gereja. Kalau pulang dia mengaji dilempari gereja di Jawa ya. Tapi lama-lama kemudian, kenapa kami lempari gereja ini? Kok disuruh? Akhirnya bertanya dia kepada umat Katolik, enggak ada. Sama kami cinta kasihnya katanya. Sudah pastor sekarang. Sudah pastor. Familinya semua setuju. Pastor aja kau. Ya kan? Jadi karena kalau kita membuat cinta kasih, disitulah panggilan itu muncul kan. Jadi kalau untuk orang muda, entah perempuan atau laki-laki, terserah kau kalau mau jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga atau apapun, jalankanlah. Selalu ingat Tuhan membimbing kau, Tuhan yang memilih. Nah itu. Jadi kalau ada yang mau jadi pastor silakan aja kan. Kalau dia masuk seminari masih lama ya. Kalau masuk seminari dia kan kelas 1 SMA masih lama kali tuh. 11 tahun lagi. Jadi masih banyak iyalah. Apa yang memang Tuhan yang memilih. Oke. Untuk kalian pun walaupun kita bilanglah tidak seminari atau apa, selalulah dekat dengan Tuhan. Selalu dekat. Jangan pernah jauh. Kalau tidak, tak ada bahagia di dunia ini. Sama kita pun seluruh dunia itu sama banyak. Nah, bahkan kita hina-hina orang, kita apa kan? Karena itu orang yang selalu dekat dengan Tuhan itu tidak pendendam itu. Disakiti pun kau, senyumnya kau. Karena kita tahu Tuhan aja aku sakit, enggak marah. Selalu itu yang harus kalian pelihara dalam hidup. Ya, pastor. Ya, sehingga kan kalian masih muda, banyak kalian cobaan, banyak cobaan. Jatuh, bangun, gagal sekolah, gagal kuliah, ini banyak keberhasilan menjadi sombong dan seterusnya kan. Tenang aja lah. Tenang, belajarlah dekat dengan Tuhan. Pada umumnya ceritakan setiap 1 menit pun kepada Tuhan sebelum kau tidur. Sebelum kau tidur, Tuhan kau coba, amin. Situ jangan. Iya, bicara kau sebentar dengan Tuhan sebelum tidur. Nanti jadi bego yang datang kau tak bicara. Oke? Oke. Mungkin segitulah pastor dari kami hari ini. Makasihlah buat pastor yang mau meluangkan waktu pastor buat kami di sore hari ini. Apaan ya? Jadi dengerin gitu pastor. Apa? Inilah cocok. Dengar cerita pastor yang menginspirasi kami gitu, yang dari awalnya banyaklah cobaan pastor dari istri pastor udah mau jadi udah ada niatan pastor gitulah. Tuhan yang akhirnya. Iya, kalau diri sendiri kita tak mampu lah. Iya. Dengan banyak cobaan itu ya. Iya, pastor. Tapi jangan pula hanya cobaan kita katakan, banyak juga anugerah ya. Iya. Seperti tadi, iyalah masuk ke luar negeri. Luar Bisa negeri ya. gara-gara Indonesia pastor. Yang itulah yang digiring di kapel itu, kutanya Maria. Kalau memang tunjukkanlah kalau mau aku jadi pastor. Masuk ke kamar direktur menjadi pastor, teruskan
1 tahun lagi, kan jawaban Tuhan itu. Itulah. Oke? Oke, Pastor. Thank you. Mari foto kita di sini. Ayo, Pastor, Pastor. foto kita.